Aneh mau nanya nih, ente kan katanya cerdas. Coba jelasin pakai logika ente yang paling mutakhir. Kenapa sih kita disuruh lempar batu kecil doang pas haji? Emang setannya bakal bonyok? Lempar setan pakai batu gede? Jangan, nanti ente celaka. Baghdad geger saat seorang haji sombong nantang kisah Abu Nawas dengan logika yang katanya paling pintar sedunia. Ente bakal dibuat melongo lihat gimana satu pertanyaan jebakan soal kerikil jumrah malah berbalik jadi skakmat maut yang bikin si sombong pucet pasi kena mental. Bukan kisah Abu Nawas namanya kalau nggak punya plot twist yang bikin jantung mau copot. Ternyata rahasia kenapa batu besar dilarang itu bukan soal setannya, tapi soal monster yang lagi ngumpet di dalam dada ente sendiri. Penasaran gimana cara Abu Nawas bikin orang angkuh langsung mingkem permanen? Simak sampai habis, karena ini bukan cuma soal lempar batu, tapi soal bongkar kedok hati yang penuh nafsu. Suasana di pinggir jalan Baghdad sore itu bener-bener lagi panas, boske. Tapi bukan karena mataharinya, melainkan karena ada satu orang yang mulutnya berasap saking sombongnya. Ente bayangin aja, ada seorang pria yang baru banget balik dari tanah suci, jubahnya masih licin, sorbannya tinggi menjulang, tapi kelakuannya malah bikin warga elus dada. Dia berdiri di tengah kerumunan sambil pamer pengalaman hajinya dengan nada yang ngeremehin banget. Aduh, aneh heran ya sama ritual lempar jumrah itu, katanya sambil benerin janggutnya yang dikasih minyak wangi menyengat. Masa kita disuruh lempar-lempar batu kerikil kecil ke tiang, ente pikir setannya bakal takut? Itu mah kayak anak kecil lagi main kelereng. Nggak ada efektif-efektifnya sama sekali. Warga yang dengar cuma bisa bisik-bisik, merasa keganggu sama kesombongan si pria yang ngerasa paling pinter soal logika ibadah. Pas banget saat itu, Abu Nawas lagi jalan santai sambil bawa tongkatnya, mau cari kedai kopi favorit. Si pria sombong ini langsung dapat ide jahat buat mempermalukan sang sufi di depan orang banyak. Nawas, sini ente, panggilnya dengan gaya bos besar. Aneh mau nanya nih, ente kan katanya cerdas. Coba jelasin, pakai logika ente yang paling mutakhir. Kenapa sih kita disuruh lempar batu kecil doang pas haji? Emang setannya bakal bonyok? Kok kesannya ibadah kita ini cuma main-main? Dia nanya gitu sambil pasang muka ngeledek. Ngerasa pertanyaannya itu logis banget dan gak bakal bisa dijawab sama Abu Nawas. Warga langsung ngerubung, suasananya jadi tegang kayak kabel gitar mau putus. Mereka semua penasaran. Gimana cara Abu Nawas ngadepin orang yang ngerasa paling ilmiah ini? Abu Nawas berhenti, dia natap si pria sombong itu dari ujung kaki sampai ujung sorban, terus dia narik nafas panjang sambil nyengir tipis. Senyum yang biasanya jadi pertanda kalau skakmat maut bakal segera meluncur. Wah, pertanyaan ente berat juga ya boskeh. Ente mau jawaban yang masuk akal, apa jawaban yang bikin ente langsung mingkem? Si pria sombong makin jumawa. Kasih aneh jawaban paling logis Nawas, jangan pakai dongeng. Abu Nawas cuma manggut-manggut sambil mainin ujung tongkatnya di tanah. Ente bener-bener cari penyakit ya boskeh. Siap-siap aja, karena habis ini logika ente bakal diputer balik sampai ente lupa cara debat. Si pria sombong itu makin menjadi jadi boskeh. Dia berdiri tegak sambil melipat tangan di dada. Bener-bener ngerasa di atas angin karena ngerasa pertanyaannya barusan itu jenius banget. Warga yang makin rame ngerubung pun mulai bisik-bisik. Ada yang mikir, iya juga ya, kenapa cuma kerikil? Gini loh Nawas, lanjut si pria itu dengan nada yang lebih angkuh. Kalau niatnya mau perang sama musuh bebuyutan manusia, alias setan, harusnya kita pakai strategi yang benar dong. Masa cuma pakai batu kerikil yang kena angin aja mental? Harusnya manusia bawa batu segede gunung atau sekalian bawa meriam ke sana. Biar itu setan langsung hancur lebur jadi debu. Dia ketawa ngeledek, ngerasa udah nemu celah paling fatal dalam ritual ibadah yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Ini namanya nggak efisien, boske. Ente bayangin, berjuta-juta orang cuma lempar batu kecil, setannya paling cuma geli-geli doang. Aneh rasa ini celah logika yang serius banget. Gimana Nawas? Apa ente punya penjelasan ilmiah? Atau mau ngaku aja kalau argumen aneh ini benar? Suasana makin tegang boske. Ente bisa dengar suara jangkrik saking heningnya orang-orang nunggu reaksi Abu Nawas. Pak Algojo yang kebetulan lewat pun sampai berhenti buat nonton. Tangannya sudah gatal mau pegang gagang pedang kalau ada keributan. Abu Nawas cuma manggut-manggut pelan. Matanya beralih dari muka si pria itu ke arah tumpukan batu di pinggir jalan.
Dia benerin posisi tongkatnya, terus narik napas panjang seolah-olah lagi nyiapin energi buat ngeluarin jurus pamungkas. Wah, argumen ente benar-benar berbobot ya, Boske. Seberat batu gunung yang ente maksud tadi. Ente pengen setannya langsung mati sekali hantam biar nggak ada lagi yang ganggu manusia. Gitu kan? Biar dunia ini bersih, aman, damai, dan nggak ada ujian lagi. Si pria sombong mengangguk mantap. Tepat sekali. Itulah logika yang masuk akal. Abu Nawas nyengir, tapi kali ini senyumnya agak beda. Ada aura ente bakal kena mental yang terpancar kuat dari wajahnya. Oke, kalau gitu Ane kasih tahu satu rahasia besar kenapa batu besar itu dilarang keras buat dipakai lempar jumrah. Tapi hati-hati ya, jawaban ini bisa bikin ente nyesel sudah nanya. Warga makin maju, gak mau ketinggalan satu kata pun. Ente bener-bener mainin emosi orang ya Nawas. Siap-siap Boske, karena babak berikutnya adalah eksekusi logika yang bakal bikin si sombong ini pengen ngumpet di bawah karpet. Abu Nawas terdiam sejenak sambil memainkan janggutnya yang gak seberapa itu. Matanya natap si pria sombong dengan tatapan yang bikin merinding-merinding sedap. Warga makin ngerapat, bener-bener mau denger jawaban apa yang bakal keluar dari mulut si cerdik ini. Gini loh Boske, ente bayangin kalau usul ente itu beneran kejadian. Buka Abu Nawas dengan nada pelan tapi ngena banget. Kalau semua orang bawa batu segede gunung atau meriam buat ngehajar setan sampai pingsan atau mati di tempat, justru disitulah petaka buat ente dimulai. Dunia bakal dalam bahaya besar. Si pria sombong itu ngerutin dahi. Bahaya gimana? Kan setannya sudah mati Nawas. Bu Nawas ketawa kecil. Ente itu salah fokus, Boske. Musuh terbesar ente itu bukan sosok setan yang ada di depan mata pas lembar jumrah, tapi ego dan kesombongan yang lagi bengkak di dalam dada ente sendiri sekarang ini. Warga langsung, oh barengan, bikin muka si pria itu mulai berubah warna jadi merah jambu. Batu kecil itu cuma simbol Boske, sambil Abu Nawas nunjuk ke arah dada si pria itu pakai ujung tongkatnya. Kalau musuh di luar sana langsung hilang instan gara-gara batu besar ente nggak bakal punya lagi yang namanya sparring partner buat melatih kesabaran dan ketakwaan. Ente bakal ngerasa sudah menang, padahal hawa nafsu di dalam diri ente lagi tertawa lebar karena nggak ada lagi yang ngingetin buat waspada. Tanpa tantangan dari setan, ente bakal jadi makhluk paling sombong di muka bumi karena ngerasa sudah nggak punya musuh lagi. Abu Nawas ngejelasin kalau ibadah itu bukan soal ngancurin benda mati pakai otot, tapi soal ngelatih jiwa biar tetap rendah hati. Kalau setannya mati sekarang, ente mau latihan sabar sama siapa? Sama tembok. Yang ada, kesombongan ente bakal makin liar karena ngerasa paling hebat sudah bisa bunuh setan pakai batu gunung. Jadi, batu kecil itu buat ngetes seberapa tulus ente ngelempar tanpa harus ngerasa jadi pahlawan kesiangan. Dengar logika yang muter-muter tapi nancep itu, si pria sombong tadi mulai goyah. Ente bener-bener skakmat jalur psikologi nih Nawas. Warga yang tadinya penasaran sekarang malah ketawa-ketawa lihat si sombong mulai keringat dingin nahan malu. Siap-siap Boske, habis ini ada pukulan terakhir yang bakal bikin dia bener-bener mingkem permanen. Mendengar penjelasan itu, si pria sombong langsung kaku kayak kerupuk masuk angin, Boske. Ente bayangin aja, dia yang tadinya mosok pinter di depan umum, sekarang malah jadi tontonan warga yang mulai ketawa kecil ngetawain logikanya yang ternyata nggak nyampe. Abu Nawas melirik si pria itu lalu menutup penjelasannya dengan sin. Mendengar penjelasan itu, si pria sombong langsung kaku kayak kerupuk masuk angin, Boske. Ente bayangin aja, dia yang tadinya mosok pinter di depan umum, sekarang malah jadi tontonan warga yang mulai ketawa kecil ngetawain logikanya yang ternyata nggak nyampe. Abu Nawas melirik si pria itu lalu menutup penjelasannya dengan sindiran yang halusnya minta ampun tapi pedasnya nembus jantung. Gini loh ente, harus paham. Kalau cuma melempar pakai batu gede, itu mah cuma pamer kekuatan otot doang, Boske. Siapa aja bisa kalau cuma modal tenaga, kata Abu Nawas sambil nyengir santai. Tapi, kalau melempar pakai batu kecil dengan penuh ketulusan, itu baru tanda ente punya kekuatan iman buat menahan diri dari sifat sombong. Seketika, si pria sombong itu langsung tertunduk malu sedalam-dalamnya. Dia baru sadar
Kalau selama ini dia cuma fokus sama ukuran fisik batu, padahal dia nggak ngerti sama sekali filosofi perang melawan diri sendiri yang sebenarnya. Dia merasa benar-benar kena skakmat jalur logika oleh Abu Nawas di depan seluruh rakyat Baghdad. Wah, benar juga ya Nawas. Aneh yang salah. Bisik si pria itu pelan banget. Suaranya hampir hilang ketutup suara riuh warga. Dia sadar kalau selama ini dia cuma pamer kesalehan, tapi aslinya lagi pelit tingkat dewa soal kerendahan hati. Dia pun membatalkan niatnya buat terus berdebat dan milih buat menjauh dari kerumunan sebelum mukanya makin merah. Abu Nawas pun melenggang pergi dengan langkah ringan, meninggalkan kerumunan warga yang sekarang sadar kalau ibadah itu bukan soal seberapa besar senjata yang kita punya, tapi seberapa tulus hati kita pas lagi ngejalaninnya. Abu Nawas pun pulang dengan senyum cerdik, berhasil menyelamatkan suasana, sekaligus ngasih pelajaran telak buat siapapun yang masih mikir kalau agama itu cuma soal fisik semata. Ente emang juara dunia kalau soal urusan nyentil mental orang sombong ya Nawas. Skakmat batunya bener-bener bikin mingkem permanen.